Gabby Petito dan Brian Laundrie pergi untuk liburan. Kalau jasad daripada Gabby Petito ini ditemukan oleh salah satu agen mereka yang sudah selama 2 hari melacak keberadaan Gabby Petito. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas tentang sebuah kejadian yang cukup mengiris hati atau sebuah kejadian yang lagi heboh-hebohnya belakangan ini, yaitu tentang hilangnya seorang selebgram asal Amerika Serikat. Nama selebgram ini adalah Gabby Petito. Dia hilang ketika melakukan perjalanan liburan bersama sang tunangan yang bernama Brian Laundrie. Misteri hilangnya selebgram berumur 22 tahun ini, geng, sontak membuat masyarakat Amerika Serikat itu kebingungan dan heboh gitu ya, geng. Sebelumnya, selebgram yang berasal dari Florida, Amerika Serikat ini melakukan perjalanan dimulai dari New York bersama tunangannya Brian Laundrie. Nah, mereka melakukan perjalanan mulai dari tanggal 2 Juli 2021 menggunakan mobil van milik Gabby Petito. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Gabby Petito ini menghilang secara misterius yang sontak saja membuat orang-orang kebingungan. Kok bisa gitu? Kok bisa tiba-tiba menghilang? Mari kita bahas kronologi pertamanya nih, geng. Yang pertama, Gabby Petito dan Brian Laundrie pergi untuk perjalanan lintas negara. Perjalanan lintas negara yang dilakukan oleh Gabby Petito dan tunangannya ini, seperti yang gue katakan tadi, bermula pada 2 Juli 2021 dan startnya dari New York. Nah, mereka menggunakan mobil van milik Gabby Petito yang bermerek Ford berwarna putih, geng. Menurut pengacara keluarga Petito, pasangan ini ternyata sudah bertunangan, namun menunda pernikahan mereka dikarenakan pandemi COVID. Layaknya anak muda di Amerika Serikat sana, apabila mereka gabut gitu ya, mereka akan melakukan perjalanan jarak jauh untuk liburan. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh pasangan Gabby Petito dan Brian Laundrie. Mereka melakukan perjalanan liburan dari negara bagian ke negara bagian lainnya menggunakan mobil van. Kalau kalian nggak tahu mobil van ya mobil yang di dalamnya itu udah lengkap, ada dapur, ada tempat tidur gitu ya. Memang di Amerika ini mobil ini memang sangat terkenal dan digunakan untuk liburan keluarga biasanya. Lalu berdasarkan unggahan di media sosial Gabby Petito, mereka ini terlihat sudah melakukan perjalanan dari New York menuju ke Kansas, lalu Colorado dan Utah. Di setiap negara bagian yang mereka kunjungi, mereka akan berkemah di taman nasional daerah tersebut. Oke, ini kronologi pertama sudah tercatat ya, berarti ya sudah ada titik terang, yaitu daerah-daerah yang mereka sudah sampai atau daerah-daerah yang sudah mereka kunjungi gitu ya. Lalu kita ke kronologi selanjutnya. Kronologi selanjutnya, polisi pernah bertemu dengan pasangan Gabby Petito dan Brian Laundrie pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus, polisi pernah bertemu pasangan ini dalam kondisi sedang bertengkar. Namun menurut laporan pihak kepolisian, perdebatan dan pertengkaran pasangan ini tidak dilanjutkan atau tidak diperkarakan. Karena memang menurut polisi mereka ini hanya bertengkar biasa layaknya pasangan muda gitu, geng. Pertemuan pihak kepolisian dengan dua pasangan ini bahkan terekam di CCTV, geng. Dalam rekaman itu terlihat Petito sedang menangis. Dan awal mula pertengkaran karena Petito kesal terhadap Brian Laundrie yang naik ke atas mobil van itu dalam kondisi kaki yang kotor. Nah, ketika mereka bertengkar, tiba-tiba saja Gabby Petito menampar tunangannya ini dikarenakan Gabby Petito mengira tunangannya ini akan meninggalkan dia di Moab. Nah, alhasil pertengkaran pun tidak bisa dihindarkan yang mengakibatkan kepolisian harus turun tangan gitu untuk melerai dua pasangan ini. Nah, itu tadi menurut keterangan para polisi ya, geng. Oke, kita ke kronologi selanjutnya nih, geng. Pihak keluarga Petito hilang kontak dengan Gabby Petito pada akhir Agustus. Akhir Agustus, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2021, keluarga Petito ini mulai hilang kontak dengan Gabby Petito. Keberadaan terakhir mereka diketahui di wilayah Grand Teton, Wyoming, menuju Taman Nasional Yellowstone. Ayah tiri Gabby Petito yang bernama Jim Smith itu mengatakan kalau sebenarnya Gabby Petito ini secara rutin mengabari keluarganya, geng. Dan menurut ayah tirinya ini bukan kali pertama gitu ya Gabby Petito ini berpergian jauh dalam waktu yang lama. Dan biasanya dalam perjalanannya itu dia selalu mencari tempat yang ada wifi atau ada jaringannya gitu ya, untuk mengunggah foto di sosial media atau menelpon keluarga atau melakukan panggilan video call dengan keluarganya gitu, geng. Nah, jadi makanya menurut keluarga ini agak sedikit aneh gitu ya. Mulai di tanggal 25 Agustus itu Gabby tidak menghubungi keluarganya sama sekali dan tidak mengupdate atau mengupload foto ke sosial media. Nah, namun
Namun ternyata geng, ada penjelasan yang berbeda dari ibu Gabby Petito yang bernama Nicole Schmidt, di mana Nicole Schmidt ini mengatakan bahwa dia sempat menerima pesan terakhir dari Gabby Petito itu tanggal 30 Agustus 2021. Namun keluarga Petito percaya kalau pesan tersebut bukan dikirim oleh Gabby Petito karena mungkin secara bahasa, secara kata-kata atau cara penulisan itu berbeda gitu ya geng. Nah makanya keluarganya ini mengenal sekali gitu ya bahasa yang digunakan oleh Gabby Petito itu seperti apa gitu dalam mengirim chat. Atau bahkan mungkin Gabby Petito ini jarang-jarang ngechat keluarganya. Biasanya dia selalu video call atau telepon gitu geng. Kita ke kronologi selanjutnya nih geng. Brian Laundrie kembali ke rumahnya pada awal September. Tepatnya pada tanggal 1 September 2021, Brian Laundrie ini melakukan perjalanan kembali ke Northport. Ya, ini adalah tempat di mana mereka tinggal. Nah, di sana Brian Laundrie bersama Gabby Petito tinggal bersama orang tua si Brian Laundrie ini, geng. Menurut keterangan polisi, Brian Laundrie ini pulang ke rumahnya menggunakan mobil van milik Gabby Petito dan anehnya dia pulang secara santai gitu ya, tanpa membawa Gabby. Kan agak sedikit aneh gitu. Kenapa kalau memang lu merasa ada yang hilang, kenapa lu nggak lapor ke orang tua Gabby atau lu jangan pulang ke rumah gitu? Kenapa nggak langsung ke rumah orang tuanya si Gabby untuk melaporkan hal ini gitu ya? Dia malah pulang ke rumahnya membawa mobil van milik Gabby. Dalam situasi ini udah makin mendapatkan titik terang nih geng ya. Sampai akhirnya keluarga Petito melaporkan ke pihak kepolisian. Dan ini dia lapor agak sedikit telat, yaitu setelah 10 hari pulangnya Brian Laundrie ke rumahnya. Ya tepatnya pada tanggal 11 September 2021 pada pukul 18.55 waktu setempat. Langsung saja polisi mengambil tindakan mengunjungi rumah daripada Brian Laundrie. Namun sayangnya di saat itu orang tua Brian Laundrie semacam melindungi anaknya gitu ya, dengan cara menghalangi kepolisian untuk masuk ke dalam rumah dan meminta kepolisian untuk menghubungi pengacara keluarga mereka. Sontak saja polisi langsung mengambil langkah panjang, yaitu dengan menyita mobil milik Gabby Petito yang terparkir di depan rumah Brian Laundrie. Nah, mobil ini dijadikan sebagai alat bukti, geng. Namun setelah itu kepolisian tetap melakukan pencarian terhadap Gabby Petito. Setelah beberapa hari pencarian belum menemukan titik terang, tiba-tiba saja keluarga daripada Brian Laundrie menghubungi pihak kepolisian untuk bertemu di rumah mereka. Ini kejadiannya tepat pada tanggal 17 September 2021, geng. Di sana ketika melakukan pertemuan dengan kepolisian, ternyata pihak keluarga Brian Laundrie ini mengatakan kalau Brian Laundrie sudah menghilang sejak hari Selasa. Gua nggak habis pikir kenapa nggak di hari pertama polisi grebek rumahnya dia tepatnya pada tanggal 11 September gitu ya, gak langsung ditangkap aja tuh orang gitu ya, karena kan sudah mencurigakan, barang bukti udah ada. Ya memang mungkin kepolisian di luar negeri sana tuh bener-bener taat aturan kali ya, kalau nggak ada surat penangkapan ya nggak bisa ngeringkus orang sembarangan. Tapi kan hasilnya si yang bukan tersangka ya, yang dicurigai sebagai tersangka gitu ya, sudah menghilang duluan, melarikan diri gitu geng. Ya apa boleh buat. Oke, kita lanjutkan. Menurut pihak kepolisian, salah satunya yang bernama Tyler, memang kepolisian ini sudah berkoordinasi dengan keluarga mereka gitu ya, keluarganya Brian Laundrie ini, untuk berkoordinasi agar bisa berbicara dengan Brian Laundrie langsung. Namun entah mengapa selama seminggu usaha polisi ini dihalang-halangi oleh pihak keluarganya gitu ya. Semacam keluarganya itu nggak mau kepolisian berbicara atau bertemu dengan anaknya. Nah alhasil pada hari Jumat tiba-tiba aja keluarganya malah nelpon dan memberikan keterangan kalau anaknya sudah menghilang. Jadi mencurigakan banget gitu ya. Semacam ada yang direncanakan oleh keluarganya, kayak nyuruh anaknya kabur gitu. Akhirnya pihak FBI pun turun tangan. Nah pihak FBI mencari tahu tentang keberadaan Gabby Petito ini. Sampai-sampai pihak FBI melacak ke setiap daerah yang mereka kunjungi. Dan ternyata ada hasilnya. Hasilnya adalah mayat daripada Gabby Petito ini ditemukan di daerah Wyoming pada tanggal 19 September 2021. Berarti ini setelah 2 hari menghilangnya Brian Laundrie. Pihak berwenang mengatakan kalau jasad daripada Gabby Petito ini ditemukan oleh salah satu agen mereka yang sudah selama 2 hari melacak keberadaan Gabby Petito. Dan dari keterangan pihak berwenang juga, kematian Gabby Petito ini belum bisa ditentukan penyebabnya. Apakah ini pembunuhan atau ini kecelakaan atau hal lain gitu geng. Nah sampai sekarang masih menjadi misteri gitu. Tapi yang gilanya, yang gokilnya ya, kasus ini sampai turun tangan FBI geng. Itu artinya kejadian ini merupakan kejadian yang bisa dikatakan tingkatnya itu tingkat nasional gitu ya, atau bahkan internasional gitu ya. Karena ya menjadi misteri banget gitu ya, hilang tiba-tiba terus
terus tiba-tiba si pacarnya juga kayak nggak ngerasa bersalah menghilang juga gitu. Sampai saat sekarang ini keberadaan dari Brian Laundrie belum terdetek, jadi dia dikabarkan masih menghilang. Namun ada sebuah informasi yang mengatakan kalau Brian Laundrie ini sempat terlihat di wilayah Florida, New York. Nah, informasi ini didapatkan dari sebuah grup Facebook di mana grup ini dibentuk untuk orang-orang yang simpati dengan kejadian Gabby Petito ini, di mana mereka berkumpul sebagai relawan untuk mencari keberadaan Gabby Petito di saat itu. Nah, justru sekarang sudah berbeda. Yang dicari bukan lagi Gabby Petito karena memang Gabby Petito sudah ditemukan jenazahnya, sudah ditemukan jasadnya gitu ya. Nah, sekarang saatnya mencari Brian Laundrie. Nah, kalau kalian perhatikan di Twitter itu banyak banget hashtag tentang Gabby Petito, Brian Laundrie atau Gabby Laundrie, itu banyak banget gitu ya. Memang sekarang ini menjadi perbincangan yang hangat di Amerika Serikat gitu. Ya gimana enggak, seorang selebgram gitu ya, yang notabene itu banyak followersnya, terkenal gitu, kok bisa dibunuh secara tiba-tiba dan terduga pelakunya tunangannya lagi gitu. Benar-benar berdarah dingin gitu, geng. Tapi menurut kalian gimana nih, geng? Apakah memang Gabby Petito ini dibunuh oleh Brian Laundrie atau justru mungkin mereka mengalami kecelakaan, namun Brian Laundrie ini nggak secara gentle memberitahu keluarga Gabby, dia ketakutan mungkin. Ada dua hal nih, pembunuhan atau kecelakaan. Menurut kalian yang mana? Coba tinggalkan komentar di bawah ya, geng. Oke, geng, selanjutnya kita coba bahas tentang kejadian lain. Nah, kali ini terjadi kepada seorang influencer asal China. Dia ini adalah influencer TikTok yang dibakar hidup-hidup saat live streaming. Seorang influencer asal Cina meninggal setelah mantan suaminya menyiramnya dengan bensin dan membakarnya ketika dia mencoba untuk live streaming di media sosial. Wanita ini bernama Lamu. Dia ini sangat populer di Douyin. Douyin ini merupakan TikTok versi Cina gitu ya. Dan di sana dia memiliki sebanyak 855.000 pengikut, geng. Dalam kejadian ini, si influencer yang bernama Lamu ini mengalami luka bakar sebanyak 90%, yang dimana ini benar-benar luka bakar yang cukup parah yang menyebabkan dia akhirnya meninggal dunia 2 minggu setelah kejadian tersebut. Kasus ini memicu perbincangan di media sosial tentang kekerasan terhadap perempuan. Padahal nih ya, influencer yang bernama Lamu ini memiliki unggahan di media sosialnya yang cukup menyenangkan gitu, geng. Dimana dia di sana menampilkan sosok yang apa adanya, sederhana, kehidupan pedesaan, dan dia selalu tampil tanpa makeup gitu. Jadi emang udah cantik dari sananya gitu, geng. Nah, dia ini berumur 30 tahun, berasal dari provinsi Sichuan, China. Menurut pemberitaan media setempat, pada awalnya nih ya, Lamu ini sedang melakukan live streaming. Terus tiba-tiba saja layar live streamingnya itu menjadi hitam. Setelah beberapa saat dia memulai live streaming tersebut, ya tepatnya pada tanggal 14 September. Nah, lalu akhirnya tersiarlah kabar ternyata mantan suaminya ini masuk secara diam-diam ke rumah Lamu dengan membawa bensin dan pisau. Suaminya ini diidentifikasi dengan nama belakangnya Tang. Saat kondisi si influencer yang bernama Lamu ini sangat menyedihkan ya, geng. Pihak keluarga menggalang dana kepada para pengikut Lamu, kepada para fansnya gitu. Tidak butuh waktu lama, terkumpullah dana sebanyak 1 juta yuan untuk digunakan membayar perawatan Lamu di rumah sakit. Nah, namun sayangnya saat itu Lamu sempat koma sampai akhirnya meninggal pada tanggal 30 September, geng. Apa penyebab serangan dari mantan suaminya ini? Ternyata memang si mantan suaminya ini saat masih bersama Lamu itu sering sekali melakukan KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga, geng. Influencer yang bernama Lamu ini akhirnya menceraikan Tang dengan alasan tidak kuat dan diceraikan itu pada awal tahun di bulan Mei. Dalam pernikahannya ini bersama Tang, dia memiliki 2 orang anak yang ketika bercerai mereka memiliki hak asuh masing-masing 1 orang anak. Nah, namun Tang ini mengancam dia akan membunuh salah satu anak mereka apabila Lamu tidak kembali menikah dengan Tang. Sampai akhirnya ya Lamu yang sayang terhadap anaknya memilih untuk menikah lagi dengan Tang. Namun memang watak daripada Tang ini nggak berubah-berubah. Dia kembali melakukan KDRT sampai akhirnya Lamu ini melarikan diri dari rumah Tang. Nah, lalu Tang ini mencari keberadaan Lamu. Dia bertanya kepada kerabat, saudara Lamu, namun tidak ada satupun yang mau mengungkapkan keberadaan Lamu ini. Sampai-sampai Tang ini kesal dan memukuli salah satu saudara Lamu. Nah, dalam kejadian ini, keluarga Lamu sudah sempat melaporkan ke pihak kepolisian atas apa yang terjadi gitu. Namun sayangnya pihak kepolisian tidak mengambil tindakan, geng. Sampai-sampai kejadian ini harus terjadi gitu ya. Ya mungkin aja kalau misalkan di saat itu polisi mengambil tindakan, mungkin kejadian penyiraman bensin ini nggak terjadi gitu.
gitu ya. Nah, kita kembali ke Lamu. Lamu yang ketakutan dan sudah melarikan diri akhirnya meminta cerai lagi terhadap Tang. Ketika dia meminta cerai, nah di saat itulah dia mendapatkan hak asuh kedua anaknya. Nah, ketika menjalani kehidupan yang cukup bahagia bersama dua orang anaknya dan profesinya sebagai influencer juga gitu ya, akhirnya berakhir di pembunuhan oleh mantan suaminya ini ya, dengan cara penyiraman bensin dan dibakar tadi, geng. Dan si mantan suaminya akhirnya ditahan pada tanggal 14 September tersebut dan dijatuhi hukuman atas dasar pembunuhan berencana, geng. Kejadian ini benar-benar menggemparkan rakyat Cina, di mana ini mendapat banyak tanggapan dari rakyat Cina, di mana mereka akhirnya berdiskusi gitu ya tentang kejadian ini, dan banyak juga yang menyalahkan di mana pihak kepolisian di saat itu, di saat kejadian ini terjadi, dan juga mereka mengkhawatirkan tentang keselamatan para perempuan di China. Karena menurut banyak orang ini bukan pertama kalinya kejadian seperti ini terjadi di China, dan biasanya kejadian kekerasan di rumah tangga ini yang kebanyakan korbannya adalah perempuan itu selalu dipersulit oleh pengadilan China. Nah, sampai-sampai ada kejadian di mana seorang wanita itu mengalami KDRT atau pemukulan oleh suaminya dan dia melarikan diri sampai-sampai harus melompati jendela, geng. Nah, saking dia tuh ketakutan gitu ya. Nah, kejadian ini ternyata terekam oleh CCTV dan dia mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan dengan bukti rekaman CCTV tersebut. Namun sayangnya pengadilan di China tidak mengabulkan perceraian ini. Sampai-sampai dia harus hidup kembali bersama si suaminya yang kasar ini, yang menyakiti dia gitu ya. Nah, akhirnya si perempuan tidak tahan dan dia mengunggah atau mengupload video kekerasan tersebut, video ketika dia lompat dari jendela, dipukuli, diupload ke media sosial yang mendapat tanggapan banyak daripada masyarakat China. Nah, saat itulah akhirnya pengadilan mengabulkan perceraian ini. Ya, tolol aja menurut gue ya, setelah viral baru ngambil tindakan. Ya, mirip-mirip lah sama di negara kita gitu ya. Kalau belum rame, belum viral, ya belum ada tindakan gitu. Memang lah. Gue kira cuma di sini, ternyata di China juga sama aja. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya nih, geng. Selanjutnya ini adalah kasus yang menimpa YouTuber asal Tiongkok yang bernama Liziki. Liziki ini adalah YouTuber asal Tiongkok yang selalu menyajikan konten yang berisi tentang masak-memasak dan memperkenalkan budaya-budaya tradisional. Nah, Liziki ini disenangi karena memang kualitas videonya yang cinematical banget gitu ya, dan juga kalau kita nontonnya itu adem gitu, geng. Jadi menyenangkan orangnya. Namun sayangnya para followersnya harus menerima kenyataan pahit di saat Liziki ini dikabarkan menghilang, dan selama itu dia tidak pernah mengupload video di YouTube-nya lagi, geng. Nah, bagaimana tidak nih, geng? YouTube-nya itu sudah punya sebanyak 16 juta subscribers. Dengan setiap video yang dia upload itu udah pasti juta-jutaan view-nya. Dan videonya ini selalu menghadirkan konten yang cukup unik dan ediktif. Ediktif tuh artinya orang tuh pengen terus gitu nonton kontennya dia. Nah, Liziki ini di setiap vlognya menggambarkan kalau dia ini adalah seorang gadis yang hidup jauh dari perkotaan. Dia hidup di desa dengan sumber daya alam yang sangat-sangat indah. Sampai-sampai karena kecintaannya terhadap budaya tradisional, selalu mengajarkan orang-orang tentang hal-hal yang mungkin orang kota belum tahu ya. Nah, Liziki ini ditunjuk sebagai duta budaya tradisional Tiongkok dan bahkan dia mendapatkan penghargaan Guinness. Nah, jadi benar-benar sesosok YouTuber yang menginspirasi lah di Tiongkok gitu, geng. Nah, terus geng, di saat karirnya sedang tinggi-tingginya gitu ya, di puncak karir gitu, tiba-tiba saja YouTuber yang berumur 30 tahun ini menghilang dari YouTube dan dia tidak pernah mengupload lagi. Nah, hal ini menjadi pertanyaan bagi subscribernya yang sebanyak 16 juta itu. Kemana Liziki sekarang? Nah, setelah begitu lama tidak pernah mengupload konten di YouTube-nya, akhirnya hilangnya Liziki ini menjadi sebuah misteri, geng. Pada awalnya, sebuah kabar didapatkan dari asisten Liziki, di mana asistennya ini mengatakan kalau Liziki ingin istirahat sejenak dan menarik diri dari YouTube. Nah, hal ini sontak saja mengecewakan para penontonnya. Namun menurut keterangan asistennya, Liziki ini ingin menuntaskan pendidikannya gitu, geng. Jadi dia belum kelar sekolah gitu. Dan memang dia sudah banyak menghabiskan waktu di YouTube untuk membuat konten. Nah, namun menurut rumor lain yang tersebar, kalau sebenarnya ada masalah di internal tim Liziki, di mana dikatakan pada tanggal 30 Agustus, Liziki terlihat mengupload sebuah foto di Weibo saat dia sedang membuat sebuah laporan kepolisian. Pada kolom komentar di unggahan tersebut, dia menulis sebuah kalimat, "Saya selalu meminta pengacara mencatat segalanya. Ini sangat menyeramkan
menyeramkan. Kapital memang memiliki trik yang bagus, tulisnya dia gitu geng. Atas yang terjadi kepada Liziki ini memang sangat-sangat mengecewakan para penontonnya. Namun perlu kalian ketahui ya geng, channel YouTube di sana mungkin masih dianggap ilegal. Jadi di Tiongkok itu tidak bisa sembarangan nge-share konten. Ya makanya kita harus bersyukur lah ya, menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang influencer di Indonesia ya, pemerintah kita masih membebaskan gitu ya, dan pemerintah kita masih support dengan kita berkarya. So kurang-kurangilah ya berantem-berantem antar influencer, antar YouTuber atau antar kreator gitu ya. Ya di negara orang mereka berantemnya bukan sesama kreator, malah berantemnya sama pemerintah gitu. Ya contohnya kayak yang terjadi di Liziki ini, 16 juta subscriber loh. Sampai-sampai dia harus mengalami diskriminasi gitu ya. Sampai-sampai dia harus mengalami hal yang benar-benar membuat para fansnya kecewa gitu karena dia tidak bisa berkarya, ya kan? Oke geng, itu dia tadi kejadian-kejadian yang menimpa YouTuber dan influencer. Dan kejadian yang paling baru adalah tentang Gaby Potito. Dan sampai saat sekarang ini kabar daripada kasus Gaby Potito ini belum terpecahkan. Ya semoga ketika video ini diupload, kasus Gaby Potito ini sudah selesai ditangani oleh pihak kepolisian Amerika Serikat.